Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 Psikologi Konseling yang beranggotakan saya sendiri, Elga Diana Putri dan Dini Martasari, yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari mata kuliah Psikologi Konseling yang diampu oleh dosen Ibu Ramahwati WE MPD. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai etika dalam konseling. Ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu etika dalam konseling, yang kedua kode etik konselor, yang ketiga ada pelanggaran kode etik dalam bimbingan dan konseling. Baiklah, kita lanjut ke pembahasan yang pertama mengenai etika dalam konseling. Konseling atau etika dalam profesi konseling itu telah disusun secara sistematis sehingga akan lebih mudah dipahami, dihayati, dan dilaksanakan oleh konselor. Etika yang harus dilaksanakan konselor dalam pelayanannya harus melibatkan kesadaran serta berkomitmen untuk menjaga dan memelihara tanggung jawab melindungi kepercayaan dan informasi yang telah diberikan oleh klien. Pada penjelasan yang telah saya jelaskan juga dapat dipahami bahwasannya konselor tidak hanya dituntut untuk lihai atau memahami secara teoritis saja, tetapi dari segala aspek kepribadian yang mengarahkan ke hal yang positif, yang mana itu mendukung untuk menerapkan kode etik atau etika dalam proses pelaksanaan kepada klien. Pelanggaran kode etik dapat menyebabkan banyak kerugian bagi konselor itu sendiri serta sasaran dalam pelaksanaan layanan. Yang kedua, mengenai kode etik konselor. Penekanan etika pada ilmu tentang nilai dan moral jadi sifatnya lebih umum, sedangkan kode etik sifatnya lebih khusus, yaitu merupakan seperangkat norma atau aturan susila, nilai moral, sikap, atau akhlak yang disepakati dan ditaati bersama oleh setiap anggota dalam suatu organisasi. Hampir sama dengan pendapat Sunario yang mengatakan bahwasanya kode etik profesi merupakan regulasi atau norma perilaku profesional yang harus ditaati oleh setiap anggota profesi, baik dalam menjalankan tugas keprofesiannya atau dalam kehidupannya di masyarakat. Kode etik melekat pada sebuah organisasi yang mengatur anggota organisasi profesi tersebut dalam pelaksanaan tugas dan dalam kehidupannya di tengah-tengah masyarakat. Konselor merupakan profesi yang memiliki seperangkat aturan, norma, dan nilai yang harus diindahkan dan ditaati bersama oleh seluruh anggota profesi untuk konteks Indonesia. Nah, Yusuf juga mengatakan bahwasannya kode etik konselor adalah landasan moral dan pedoman tingkah laku profesional yang harus dijunjung tinggi dan dilaksanakan oleh setiap anggota profesi bimbingan konseling di Indonesia. Aturan ini berlaku untuk seluruh anggota profesi BK di Indonesia untuk seluruh tingkatan dan daerah. Ditegaskan oleh APKIN pada tahun 2018, kode etik konselor merupakan seperangkat norma, sistem nilai, dan moral yang mendasari perilaku anggota dalam menjalankan tugas keprofesionalnya dan kehidupan bermasyarakat dalam rangkaian budaya tertentu. Kode etik profesi bimbingan dan konseling di Indonesia telah disusun oleh APKIN dan dituangkan dalam SK nomor 009 SKPB APKIN tahun 2018. Kode etik tersebut memuat hal sebagai berikut. Yang pertama, kualifikasi dan kompetensi konselor yang mencakup A. Nilai sikap keterampilan, pengetahuan dan wawasan dalam bimbingan dan konseling. B. Adanya pengakuan atau legitimasi kemampuan dan kewenangannya sebagai konselor. Yang kedua, kegiatan profesional yang mencakup A. Praktek pelayanan konseling secara umum. Yang B. Praktek pada unit atau lembaga. C. Ada praktek mandiri. D. Dukungan teman sejawat. E. Informasi dan riset. Yang F. Ada asesmen. Dan yang ketiga, pelaksanaan pelayanan memuat. Yang pertama ada penghargaan dan keterbukaan. B. Kerahasiaan dan berbagai informasi. Yang C. Setting layanan konseling. D. Tanggung jawab konselor. Keempat, ada pelanggaran dan sanksi, yang mana memuat A. Bentuk pelanggaran, B. Sanksi pelanggaran, C. Mekanisme penerapan sanksi. Sekian pembahasan dari saya, selanjutnya dilanjutkan oleh Dini Martasari. Kepada Dini Martasari dipersilahkan.
Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pelanggaran kode etik konseling. Yang pertama, bentuk pelanggaran kode etik yaitu menyebarkan atau membuka rahasia konseling kepada orang yang tidak terkait dengan kepentingan konseling. Yang kedua, melakukan perbuatan moral seperti pelecehan seksual, mengonsumsi barang haram, narkotika, miras, DLL, melakukan tindakan kekerasan fisik maupun psikologis terhadap konseling. Kesalahan dalam melakukan praktek profesional adalah itu prosedur, teknik, evaluasi, dan tindak lanjut. Selanjutnya adalah bentuk sanksi pelanggaran kode etik. Yang pertama, memberikan teguran secara lisan. Yang kedua, memberikan surat peringatan 1, 2, dan 3 secara tertulis. Yang ketiga, pencabutan keanggotaan APKIN dengan tidak terhormat. Yang keempat, pencabutan lisensi bagi yang menyebarkan praktek mandiri atau dikeluarkan dari tempat dia bekerja. Yang kelima, apabila terkait dengan permasalahan hukum atau kriminal, maka akan diserahkan kepada pihak yang berwajib. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Kembalikan kepada